Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih yang telah hadir di depan kita bersama, yakni Abuya Dr. Haji Muhammad Amin SAG MPD. Semoga beliau sehat selalu. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih sekaligus Kepala Madrasah Aliyah, yakni Al-Ustadz Gustri Poni STHI MPD MA. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Kepala Pendidikan Dinia Formal Ulia, yakni Al-Ustadz Fahrudin SAG, yang telah melantunkan doanya di depan kita bersama. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para Wakil Kepala Madrasah yang hadir pada hari ini. Seterusnya para ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini. Kemudian teristimewa ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri kami, dan terkhusus kepada anak-anak kami yang kami sayangi, yang pada hari ini akan melaksanakan seleksi tahap kedua dalam rangka untuk menentukan kelas yang akan mereka duduki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah tak henti-hentinya mencurahkan nikmat serta kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini dapat pula kita hadir bersama-sama di ruangan mushola ini dalam rangka untuk seleksi tahap kedua untuk anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu tak lupa dan tak akan pernah bosannya kita aturkan pula buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan selawat dan salam tersebut hendaknya kita mendapatkan pula syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri kami serta hadirin hadirat yang hadir pada hari ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dapat kami sampaikan, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu selaku wali santri kami yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini, bersusah payah untuk meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di mushola kita ini dalam rangka untuk kemajuan anak-anak kita. Untuk itu kita berharap segala apa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya dapat dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya ridho Allah yang kita harapkan. Dan kemudian ucapan maaf yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena sesuai di undangan Bapak Ibu diundang adalah jam 8, tapi ternyata acara baru dimulai jam 9. Nah, sebetulnya bukan kita sengaja mengundur-mundur waktu, tetapi karena situasi dan kondisi, karena pada jam 8.20 itu baru 15 orang yang hadir Ibu Bapak. Jadi tidak mungkin kita laksanakan jam 8. Jam 8 itu baru hanya beberapa orang tadi. Untuk itu mengingat dan menimbang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain yang belum hadir, makanya kita tunggu sampai jam 9. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini adalah seleksi tahap 2 yang kita lakukan di Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih,
yang kita mulai pada hari kemarin khusus untuk anak putri, hari ini adalah khusus untuk anak yang putra atau kita sebut dengan banin. Kalau perempuannya kita sebut dengan banat. Alhamdulillah kemarin setelah selesai untuk yang banat atau yang putri, hari ini kita laksanakan untuk yang putra atau yang banin. Maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Seleksi tahap 2 ini kita maksudkan adalah untuk menyeleksi anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita, karena kami akan menempatkan anak-anak ibu bapak sekalian sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada 2 jalur pendidikan yang ada di Pondok Pesantren As-Salam Nagaberali. Ada namanya jalur madrasah, itulah yang kita sebut dengan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Ada jalur yang kedua, pendidikan diniyah formal wusto dan pendidikan diniyah formal ulia. Ada 4 lembaga atau 4 satuan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren As-Salam Nagaberali. Maka untuk santri kami atau santri baru perlu kami tempatkan di tempat yang tepat. Apakah mereka ditempatkan di madrasah sanawiyah atau ditempatkan di pendidikan diniyah formal, maka tahap seleksi pada hari inilah yang akan menentukan apakah anak ibu bapak ditempatkan di madrasah sanawiyah atau ditempatkan di pendidikan diniyah formal. Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bertanya-tanya, mungkin belum banyak yang tahu apa itu pendidikan diniyah formal, apa itu madrasah sanawiyah. Maka pada hari ini dapat kami sampaikan bahwa satuan pendidikan yang ada di negara kita ini, yakni di negara Indonesia, itu sebetulnya ada 3 jalur pendidikan resmi atau 3 jalur pendidikan formal yang ada di Republik Indonesia ini. Pertama, jalurnya adalah jalur yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, itu yang kita sebut dengan jalur sekolah. Ada namanya sekolah dasar, ada namanya sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lanjut ke dunia perkuliahan. Itu yang kita sebut dengan jalur sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada lagi jalur pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur madrasah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ada MTS, ada MI, ada MTS, ada MA, kemudian lanjut kuliah. Begitu juga jalur yang berikutnya adalah pendidikan diniyah formal yang kita singkat dengan PDF. Ada PDF ULA, PDF wusto, dan PDF kuliah, kemudian lanjut ke dunia pendidikan. Ketiga-tiga jalur ini adalah formal atau resmi dari negara kita. Artinya terakreditasi secara negara, diakui oleh negara. Kalau sekolah dikelola oleh Dinas Pendidikan, kalau madrasah sama PDF tadi itu berada di Kementerian Agama. Dan ijazahnya semuanya adalah sama kedudukannya di mata hukum. Artinya semua ijazah bisa dibawa untuk melanjutkan pendidikan kemana saja yang kita inginkan. Inilah dunia pendidikan kita pada hari ini. Oleh karena itu, untuk menempatkan anak-anak kita, apakah kita tempatkan di jalur madrasah atau di jalur pendidikan yang formal, maka pada pagi hari ini kita akan lakukan tes tahap 2 kepada anak-anak kita. Kemudian juga kami sampaikan kepada ibu bapak, apa bedanya antara MTS dengan PDF atau PDF wusto. Bedanya adalah terletak di mata pelajaran yang akan dipelajari di satuan pendidikan masing-masing. Kalau madrasah sanawiyah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kalau madrasah sanawiyah yang di luar itu berbeda dengan madrasah sanawiyah yang ada di pondok pesantren, karena yang ada di pondok pesantren di samping pelajaran dinas pendidikan ditambah dengan pelajaran Kementerian Agama, ditambah lagi dengan kurikulum pondok atau yang kita sebut dengan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Itulah bedanya MTS yang di luar dengan MTS yang ada di dalam pondok pesantren.
Lalu apa bedanya dengan PDF? PDF itu adalah mata pelajaran atau kurikulumnya berbeda dengan MTS. Kalau MTS kita mengenal ada pelajaran Al-Quran Hadis, kita mengenal ada pelajaran akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam ditambah dengan bahasa Arab. Itu adalah kurikulum MTS. Semua kitab-kitab yang kita sampaikan tadi itu ditulis dalam bentuk tulisan Latin dicampur dengan tulisan-tulisan Arab. Nah, bedanya dengan PDF, PDF tidak belajar kitab yang tulisan Latin seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI tadi itu tidak belajar, cuman dia langsung belajar ke sumbernya langsung. Contoh, kalau fikih ditulis dengan tulisan Latin di dalam sebuah buku, kemudian dibuat pengarangnya. Kalau kita cek dari mana pengarangnya itu mendapatkan buku fikih itu bisa ditulis atau disadur dalam sebuah buku, tentunya adalah dari kitab-kitab ulama terdahulu, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Itulah yang dipelajari di pendidikan dunia formal. Jadi karena mereka sudah belajar langsung dari induknya, maka untuk pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak itu tidak dipelajari lagi. Dan di persentase untuk pendidikan dunia formal itu agamanya adalah 85%, sedangkan umumnya sisanya itu adalah pelajaran umum. Pelajaran umum yang belajar itu adalah pelajaran umum yang wajib-wajib saja, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan PPKN. Selebihnya adalah pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab. Maka untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menempatkan anak kita yang akan kita tempatkan ke pendidikan dunia formal, tentunya anaknya adalah anak-anak yang unggul yang kita taruh di situ, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan tentunya adalah harus mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing. Kalau nanti ada orang tua yang tidak setuju umpamanya anaknya ditaruh di PDF, itu boleh, kita tidak paksa. Tapi perlu ibu-ibu, bapak-bapak ingat bahwa anak-anak yang kita tempatkan di PDF itu adalah anak-anak unggul. Boleh kita katakan kelas PDF itu adalah kita sebut dengan kelas unggul. Untuk itu pada hari ini kita laksanakan tes atau seleksi tahap kedua dalam rangka untuk menentukan apakah mereka jalur madrasah atau jalur pendidikan dunia formal. Kemudian yang berikutnya, teknik untuk seleksi pada hari ini. Yang akan dinilai adalah yang pertama kepada anak-anak kami ingin menengok kecepatan hafalan anak-anak kami. Nah, jadi Bu Bapak, kami ingin menengok kecepatan anak kita menghafal. Jadi hari ini kami akan bagikan satu lembar kertas. Di dalam kertas itu ada tulisan ayat Al-Quran, beberapa baris. Akan kita beri waktu nanti sekitar 30 menit atau setengah jam. Kita biarkan anak kita menghafal selama 30 menit itu seberapa banyak mereka bisa menghafal tulisan yang kita berikan kepada mereka. Bukan berarti semuanya harus hafal. Kalau semuanya hafal itu bagus, tapi hanya sekedar untuk menentukan sampai di mana kecepatan anak kita dalam menghafal ayat Al-Quran yang telah kita bagikan. Kenapa ini kita bagikan, ibu-ibu, bapak-bapak? Tujuannya apa? Karena kalau kita belajar di pondok pesantren, baik di MTS maupun di PDF, itu tidak akan terlepas nanti dari hafalan-hafalan yang harus kita hafal, yang gunanya nanti adalah untuk memudahkan kita belajar ke tingkat yang lebih tinggi. Maka di kelas 1 itu lebih banyak hafalan. Tujuannya ketika mereka sampai di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4, 5, dan 6, mereka akan mudah kalau mereka sudah menghafal di kelas 1. Nah, ibarat matematika yang mereka hafal itu adalah rumus-rumus kayaknya matematika, supaya mereka dapat mencari angka-angka sesuai dengan rumus matematika. Kalau di pondok pesantren ada pelajaran-pelajaran yang harus dihafal. Apabila itu kita hafal, nanti akan memudahkan kita
untuk mempelajari buku atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah tujuannya kita harus seleksi siapa atau bagaimana anak kita tingkat hafalannya atau gimana daya ingatnya ketika diberi waktu setengah jam untuk menghafal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan dinilai adalah kami akan menengok lagi untuk praktek ibadahnya atau praktek sholatnya. Nah, kami ulang lagi karena di tahap 1 kemarin juga telah dites untuk praktek ibadah. Untuk tahap 2 ini kembali kita uji lagi untuk praktek ibadahnya untuk memastikan nilai yang mereka dapatkan di tahap 1 itu apakah berbeda nanti dengan tahap kedua. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai adalah tulisan bahasa Arabnya, Pak, atau tulisan Arab Melayu. Ketika nanti sampai di kelas atau di lokal tempat ruang tes, diharapkan kepada anak-anak kami agar dapat mempersiapkan alat tulisnya atau pena. Kalau belum ada nanti dipersiapkan karena ada waktu setengah jam untuk menghafal nanti ketika dibagikan lembaran kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Barangkali itu ibu-ibu, bapak-bapak, sekedar informasi untuk ujian. Dan juga kami harapkan kepada bapak ibu sekalian agar bersabar menunggu anak kita sampai selesai ujian. Insya Allah di siang nanti kita sediakan konsumsi untuk anak-anak kita. Berarti 1 anak kita kasih 2, 1 untuk orang tua, 1 untuk anak. Jadi bersabar ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian hendaknya apa yang kita cita-citakan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, yang akan berguna baik untuk kita ataupun untuk negara ataupun agama, mudah-mudahan hendaknya tercapai pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.